Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati para guru besar, para guru, para senior, dan teman-teman sejawat sekalian. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara webinar yang diadakan oleh RSCM. Topik kali ini cukup menarik tentang lymphedema. Ada dua pembicara. Kenapa ditampilkan di judulnya sebagai lymphedema? Karena adalah salah satu hal yang sangat ditakutkan saat ini, baik oleh dokter ataupun oleh pasien. Ini dapat diakibatkan karena terapi kanker payudara berupa diseksi aksila. Insidennya itu setelah operasi kanker payudara kurang lebih sekitar 20% dan meningkat jadi kurang lebih sekitar 40-50% bila dilakukan dengan radiasi. Walaupun ada beberapa teknik sentinel lymph node biopsi, namun tetap angka lymphedema tetap masih ada, kurang lebih sekitar 6-8%. Ada beberapa teknik untuk mengatasi lymphedema ini, salah satunya adalah operasi, dan topik kali ini juga menyinggung tentang operasi sebagai salah satu terapi dari penanganan lymphedema. Ada dua pembicara saat ini. Yang pertama adalah Dr. Kurnia, spesialis bedah konsultan onkologi. Kemudian ada Dr. Bayu Brahma, spesialis bedah konsultan onkologi. Untuk Dr. Kurnia akan berbicara tentang overview of lymphedema for investigation. Filter overview lymphedema. Dr. Kevin. Halo, Kevin. Ya. Udah mulai? Udah mulai, Kevin? Halo. Ininya disingkirin. Halo, Kevin. Boleh ngomong? Udah boleh ngomong? Hah? Ya, masih terganggu. Ya, mohon maaf dok, tadi belum jadi co-host dok. Silakan dok. Ya, silakan dok. Udah boleh ngomong ya? Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan membawakan tentang problem cancer yaitu lymphedema. Ya, seperti di gambar ini kita ada gambar seorang wanita yang mungkin kaget karena dapat kabar bahwa payudaranya kena cancer, ya, sehingga mereka nggak bisa tidur segala macam. Dan resiko-resikonya salah satunya lymphedema, salah satunya harus diradiasi, salah satunya harus di kemoterapi. Ya, nah itu problem yang bagaimana kita harus selesaikan. Ya, sehingga akan kalau kita bisa selesaikan akan menghasilkan suatu tawaran yang terbaik untuk pasien. Ini. Ya, nah pertanyaannya, apakah kanker itu bisa dicegah? Kalau saya sampai sekarang tidak yakin bahwa kanker itu bisa dicegah. Walaupun beberapa teori yang namanya teknik pencegahan udah segitu maju, karena enggak. Kenapa? Sekali lagi kita di program itu dari mulai bumi ini udah belum dibentuk. Jadi bagaimana kita sebagai dokter dan sebagai pasien menggunakan panca indera? Karena dengan panca indera itu melalui sadari segala macam, kita akan ketemu awal, sehingga kita akan bisa proses. Prosesnya melalui apa? Ya dengan segala teknik.
Karena Allah bilang di surat At-Tin 95 ayat 4, laqad khalaqnal insani fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Ya. Dan semua yang diciptakan penyakit itu sebetulnya kalau kita ketemu awal, nggak usah takut. Banyak bisa yang kita peroleh di situ. Banyak yang kita bisa olah. Sehingga hasilnya akan lebih baik. Yuk. Nah, kenapa begitu? Nah, sekarang kita lihat. Allah menciptakan perforator yang begitu banyaknya di tubuh. Yang masuknya bisa tegak lurus, bisa agak menyamping atau super menyamping. Saya akan bertanya, apakah Allah itu menciptakan itu sia-sia atau ada maksudnya untuk menangani seluruh musibah yang ada di badan pasien? Pasti ada. Nah, bagaimana mengolahnya? Nanti kita lihat. Nah, ini di dalam tubuh ini ada sekitar 280 sampai 350 lebih perforator. Pertanyaannya, kita haruskah ngapalin? Waduh, rumit sekali. Ya, sedangkan teknik klasifikasi perforator itu aja sendiri, penamaannya itu udah banyak pertentangan. Oke lah, kita nggak usah ngambil permasalahan seperti itu. Kita ngambil bahwa di setiap titik putar itu harus ada perforator. Sehingga kita enak ininya, ngapalinnya. Nah, ini surat At-Tin 95 ayat 4, sebaik-baik bentuk Allah menciptakan. Pertanyaannya, kita bisa bikin perforator? Kita bisa bikin perforator untuk aliran rim? Nggak bisa. Kita hanya sebagai tukang, ya tukang mindahin. Ya. Nah, sekarang kita lihat lim edem. Kenapa terjadi lim edem? Karena untuk kasus kita, yaitu kita memotong aliran lim di aksila atau di daerah inguinal, sehingga yang daerah distalnya itu kalau kita kerja banyak segala macam, kemampuan untuk mengkompensasi untuk kembali lagi ke proksimal terganggu, sehingga akan terjadi ekstravasasi ke cairan interstitial. Ya, itu yang harus kita ingat. Di mana aja lokasinya? Bisa di ekstremitas bawah, ekstremitas atas, kepala, dan skrotum. Terus. Nah, ini ada yang primer limb edem, udah dari lahir, ya. Kita membahas ini secondary limb edem karena teknik operasi kita diseksi. Dan juga ditambah dengan radiasi atau tumornya lanjut, sehingga dia memblok aliran lim yang ada di situ. Kalau udah seperti itu juga udah susah untuk ngerjainnya. Ya, jadi kalau kita ketemu awal itu yang kita harapkan. Terus. Nah, ini klasifikasi timbulnya. Terus. Nah, ini klasifikasi berat lim edemnya berdasarkan jumlah cairan yang terkumpul di cairan interstitial. Nah, ini gejalanya bengkak, kulit bersisik dan pecah, odorange, mobilitas berkurang, mudah infeksi, dan tanda steamer yaitu kulit tidak dapat dicubit. Nah, ini kita lihat alirannya. Ini aliran lim yang di atas itu sempurna, ya, atas kiri itu sempurna. Dia bisa lari ke sana kemari. Nah, ini defek ini kita gambar bisa. Nah, defek ini kita bikin diputus sehingga aliran dari distal ke proksimal terganggu. Ya, diputus seperti gambar merah ini. Ya. Nah, ini kita putus. Ya, kalau putusnya panjang, misalnya kita diseksi di level 1 sampai 2 atau mungkin sampai level 3, ya pasti terganggu. Ya. Nah, ini yang kita lupakan. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya terbentuk lagi? Sebetulnya gampang, nggak terlalu susah. Bagaimana kita aliran ke subkutis kita ke situ? Bagaimana aliran dermis ke situ? Sehingga hasilnya akan baik. Nah, inilah kita yang namanya teori munafik. Ya, ada bone loss kita pakai bone graft. Ada gap di nervus kita kasih nerve graft. Ada di
defek di kulit, kita pakai flap ke, pakai skin graft. Pertanyaannya kenapa defek di lim aksila kita nggak pakai? Begitu hebatkah aksila itu sehingga dia akan menyebabkan regenerasi? Begitu hebatkah dengan regenerasi itu akan tahan dengan radiasi? Ternyata bertambah semua. Nah, bagaimana caranya kalau kita jadiin ibaratnya bridging? Insya Allah akan baik, ya. Nah, ini kita lihat, ya, ini defek di sini, ya. Itu kita ukur ya, kalau kita mau ukur, itu lebih dari 5 cm loh, dari zona 1 sampai zona 2 atau zona 3. Ya. Nah, itu defek itu kita hilangin. Walaupun kita hilangin, posisinya kita membatasi di posisi misalnya diseksi di anterior atau diseksi yang di inferior, tapi jangan lupa itu sudah mempengaruhi volumenya, apalagi ditambah radiasi. Kasihan pasien dengan banyak penderitaan seperti itu. Nah, ini orang coba nih. Kalau kita kembali lagi ke teknik dulu, yaitu pakai dermis. Yaitu teorinya si Hanley, atau pakai silikon, pakai segala macam. Nah, ini dermis orang mati yang namanya alloderm. Kita pakai ini terlalu mahal. Kita pakai ditaruh di situ sebagai bridging. Ya, ini harganya satu lembar seperti Supratul ini sekitar 20 juta sampai 30 juta. Pertanyaannya perlu nggak? Terlalu mahal. Kesian pasiennya. Mendingan duitnya separuh untuk kita kan lumayan. Ya, terus. Nah, ini kita lihat itu aliran lim itu yang di aksila dia nerima dari segala macam. Dari tangan, dari tubuh, ya. Kalau seandainya numpuk di posisi aksila sedangkan yang dari distalnya terganggu, terbatas, ya pasti dia bengkak. Begitu juga di kaki, apalagi kaki ini setiap hari kita pakai jalan, ya tentunya otomatis dia berolahraga terus, pompanya akan terganggu, sehingga resiko untuk terjadinya lim edem di posisi kaki lebih besar. Nah, pencegahannya bagaimana? Ya macam-macam lah. Yang udah diseksi berusaha mencegah infeksi, menghindarkan infeksi, exercise yang berlebihan dihindarkan, menghindarkan trauma atau mengangkat benda berat. Pertanyaannya, kalau udah timbul, susah. Apalagi kalau dihadirkan, kita tumornya lanjut. Wow, jadi yang di atas juga kadang-kadang kita iseng-iseng, udahlah ambil aja lah. Ya, di daerah superior dari pembuluh darah vena axillaris kita ambil juga. Ya, jelas lah bakal terjadi lim edem kalau melingkar seperti itu. Ya. Nah, sekarang terapinya bagaimana? Terapi konservatif ya, yang nggak bisa operasi, oke lah. Kita pakai terapi konservatif. Nah, ini udah dikembangkan melalui si Winnie Walker sama Spoldi. Itu ada 5 tahapan. Menjaga kebersihan kulit, manual limpatik drainase, itu caranya dibebaskan dulu yang proksimalnya, kemudian baru yang distalnya di massage ya, sehingga akan terjadi efek sucking. Ya, bukan kalau seandainya langsung dari distalnya akan terjadi efek yang namanya bottleneck. Makin tambah gembung dia. Ya, kemudian kalau udah berhasil, kita pakai elastic bandage. Kemudian dibantu lagi dengan exercise. Kalau udah mulai mengecil, elastic bandage-nya ditambah ukurannya, diperkecil ukurannya sehingga akan kemampuan berhasilnya akan baik. Nah, ini kontraindikasi teknik seperti itu apa? Apabila ada gagal jantung, apabila ada infeksi, apabila ada rekarensi di daerah supraklavikula, ya, atau ada trombosis vena dalam, itu tidak dianjurkan dengan teknik konservatif, ya. Juga teknik operasi juga nggak mungkin kalau terjadi rekarensi di daerah situ. Ya, terus, nah ini prinsip operasi bagaimana menghubungkan antara lim superficial dan profunda, atau membuat jembatan untuk aliran lim itu sendiri sehingga tubuh akan membuat rekanalisasi dari aliran lim tersebut. Atau mau yang lebih canggih, yang memakan waktu, itu melakukan anastomosis yang namanya limb
vena limfaskuler anastomosis ya. Terus, nah terapi yaitu ada juga operasi yang tidak langsung melalui situ, yaitu dengan mengurangi bengkaknya dengan eksisi jaringan, kemudian di skin graft ya. Jadi baki yang terkumpul di cairan interstisial di subkutis itu kita kurangin ya, atau kita mempertahankan beberapa perforator yang dikurangin, kita bagi dipeta-petain ya, atau liposuction dengan alat khusus. Alatnya khusus nih, alatnya yang nyobek ya. Tapi kalau seandainya udah tipe derajat 3 nggak bisa, karena udah terlalu jaring udah terjadi jaringan yang fibrotik ya, atau vascular lymph node transfer. Ada lagi dikasih faktor-faktor yang disebut EGF untuk merangsang aliran dari limf tersebut lancar. Tapi itu terlalu mahal semua, terlalu capek ya, terlalu melibatkan banyak waktu. Kalau yang hobi ya silakan aja. Ada yang sederhana dulu, si Hanley, yaitu pakai silikon yang namanya lymphatic wick ya, atau dikasih benang, atau dikasih fascia, atau dikasih omentum, atau klep kulit. Nah, cukup sederhana dan cukup baik hasilnya. Nah, sekarang kita lihat yuk terus. Nah, ini teknik liposuction, eksesi kulit, nama-namanya, limfangioplasti ya, semuanya. Terus, nah ini tekniknya, ini pakai silikon segala macam, atau bridging dari aliran lim yang sebelahnya dipindahin, ya. Terus, nah ini yang pakai dermis graft dimasukin beserta jaringan subkutisnya, sehingga akan terjadi rekanalisasi dari aliran lim sendiri yang di defek tersebut. Terus, nah ini teknik yang namanya teknik eksesi kulit, ya, sehingga ini yang subkutisnya yang berlebihan, banyak jaringan interstisialnya, cairan yang di cairan interstisial itu diperkecil kulitnya. Terus sudah gitu yang berlebih dari hasil tersebut dibuang kulitnya, ya. Nah ini juga menyalahi prinsip. Kenapa sih kalau terjadi pencegahan untuk lymphedem kita sendiri melakukan operasi malah di distalnya kita rusak, ya. Terus, nah ini teori limfaskular anastomosis, ya. Terus, nah ini jangan salah, ya. Ternyata dengan latissimus dorsiflex sendiri untuk rekonstruksi payudara akan mengurangi kemungkinan terjadi lymphedem. Kalau seandainya kita rekonstruksi payudara itu juga dengan silikon, silikonnya akan membentuk kapsul, kapsulnya akan menghubungi yang terjadi bridging di defek tersebut, itu akan mengurangi kemungkinan terjadinya lymphedem juga. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mensiasati dari teknik-teknik operasi rekonstruksi tersebut, kita susun di tempat yang adanya defek tersebut, sehingga kemungkinan terjadi lymphedemnya akan kecil. Nah, ini kalau kita baca itu di PRS 2014, bagaimana merangsang fungsi lim itu melalui teknik inflamasi steril. Salah satunya inflamasi steril itu yang dianjurkan, ya. Selain itu dia dengan ini yang tadi membentuk kapsul. Kapsul itu bisa dipakai, ya, atau membentuk reaksi sekitarnya dari bridging itu, kayak misalnya pakai silikon, pakai tadi aloderm, ya, diharapkan akan baik hasilnya, sama baiknya dengan limfaskular anastomosis. Nanti kita lihat ya. Terus, nah ini salah satunya, ya, pakai latissimus dorsiflex, ya. Terus, nah ini teknik menyambungkan dari kelenjar getah bening yang membesar disambungkan ke pembuluh darah, di pembuluh darah, kemudian diharapkan akan terjadi rekanalisasi aliran lim sehingga akan bagus. Nah ini sama, ya. Jadi dibentuk dulu, dibikin infeksi dulu, ya. Kemudian kita sambungkan, diharapkan akan bagus. Tapi hati-hati, karena beberapa kasus dilaporkan daerah donornya kalau kita nggak hati-hati cara mengukurnya segala macam,
kita terlalu agresif mengambil di daerah donornya, kemungkinan terjadi limfedem di daerah donor juga ada. Nah, ini sama ya. Terus. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, ini teknik yang namanya fisioterapi postoperatif. Tapi ini terlalu lama diikutinya. Ya, tadi itu salah satunya. Itu juga syaratnya harus untuk yang limfedem yang ukuran sederhana. Kalau ukuran besar nggak bagus. Terus. Nah, ini kita lihat di sini nih ada yang namanya fragmented dari lymph node. Jadi lymph node itu dipotong seperti potongan irisan kulit bawang, ya. Kemudian disusun, di bridging. Hasilnya sukses. Sekian persen dari penelitian ini, ada juga yang gagal ya, semuanya nggak 100% sih. Ya, tapi banyak juga suksesnya. Ya, ada juga yang pakai lymph node flap segala macam, ya. Ada juga yang lymph node flap yang nggak berhasil. Tuh. Nah, ini teknik pencegahan. Bagaimana caranya kita supaya tidak melakukan diseksi kelenjar getah bening, entah itu di aksila, entah itu di inguinal. Tentunya ini pun kita dibatasi kalau tumornya stadium awal. Untuk stadium agak gede, wah banyak lagi teorinya tuh, teori skipping lah, teori segala macam. Ya, kadang-kadang pos negatifnya besar sekali. Terus ini sama untuk di inguinal, sama seperti itu. Terus nah, ini salah satu teknik yang sederhana. Ya, kenapa kanker payudara itu terjadi di posisi di atas umur 30 tahun? 25 per 100.000, umur 45 sampai 49 tahun 198 per 100.000, umur 60 sampai 70 tahun 474 per 100.000. Kalau kita perhatikan, ya, tangannya itu dia seperti sayap kelelawar. Nah, kalau kita bisa menggunakan ini sebagai teknik perforator untuk mengisi defek di zona 1, zona 2, kita sembunyikan di situ, itu suatu teknik bridging yang sangat baik. Ya, makanya Allah bilang di dalam ayat Al-Qur'an surat 17 ayat 7, in asantum lianfusikum wa in asantum falaha. Artinya apa? Kamu memberi untuk menolong dirinya sendiri. Nah, artinya apa? Kita pilih teknik brasioplasti ini supaya dia punya lengannya seperti remaja, tapi bridging-nya sangat bermanfaat untuk mengalirkan aliran limf secara alami. Ya, terus. Nah, ini udah diteliti sama Dr. Ian. Ya, pencegahan lainnya itu sentinel node, diseksi terbatas yang tidak mengganggu aliran limf, atau teknik bridging dengan brachioplasti, atau teknik lainnya bisa dari perforator yang ada di latissimus dorsi, di thoracoid dorsalis, bisa, semuanya bisa. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Kurnia atas pemaparan teorinya beserta contoh-contoh kasusnya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Silakan mengajukan pada kolom chat, nanti akan dijawab setelah akhir dari sesi ini. Yang kedua adalah Dr. Bayu Brahma yang akan membawakan topik tentang outcome of microsurgery for breast cancer related lymphedema. Dr. Bayu Brahma merupakan salah satu staf dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Beliau S1, S2, SP1, SP2-nya itu dari FKUI. Ada beberapa yang beliau ikuti untuk sebagai fellow microsurgery, diantaranya dari Singapura, kemudian Barcelona, dan yang terakhir adalah di Tokyo. Beliau juga sangat tekun untuk memajukan microsurgery maupun super microsurgery. Beberapa penelitian juga sudah beliau kembangkan ataupun beliau publikasikan baik dari nasional maupun internasional. Tidak berpanjang lebar, saya persilakan Dr. Bayu untuk mulai. Terima kasih. Baik, terima kasih
Dr. Abdul atas introduksinya. Slide saya bisa terlihat ya? Bisa Dok. Bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Divisi Bedah Onkologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atas invitasinya dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi pada hari ini mengenai permasalahan limfodem. Dan ini tentu dikaitkan dengan kasus kanker payudara yang memang ini sehari-hari menjadi kasus terbanyak kita di bidang bedah onkologi, dan seringkali limfodem ini menjadi terlupakan. Sebetulnya menjadi penting sekali karena pasien sekarang semakin kritis dan perlu mendapatkan informasi yang lebih detail tentang terapi apa yang akan diberikan kepada mereka, dan limfodem ini merupakan salah satu efek samping dari penanganan kanker payudara yang mempunyai permasalahan yang cukup serius pada pasien itu. Nah, tapi pada hari ini saya tidak hanya akan menjelaskan mengenai limfodem dan penanganan operasinya, tapi juga saya akan mengajak untuk berbagi sebetulnya konsep dasar secara bedah onkologi atau ilmu onkologi ini mengenai penanganan penyebaran kanker di kelenjar getah bening aksila. Jadi menurut saya yang paling penting buat kita semua kita pahami sehingga secara komprehensif kita bisa mengerti betul kaitan antara penanganan aksila ini dengan limfodem. Oke, jadi saya ada 4 bagian. Pertama saya akan menjelaskan tentang tren dari operasi aksila. Ini kasus-kasus yang mungkin sehari-hari kita akan hadapi, pasti akan kita hadapi seperti ini. Jadi seorang wanita usia 46 tahun datang dengan klinis curiga kanker payudara, klinis T3N2 M0. Lalu pertanyaannya adalah begini, kira-kira apa yang akan kita kerjakan? Satu, pasti bisa ini dioperasi. Bisa, walaupun PET scan bilang ini ada penyebaran kelenjar getah bening sampai dengan level 3 mungkin. Di level 3 ini belum terlampau sulit untuk dilakukan operasi, jadi masih tergolong bisa dilakukan operasi resectable. Jadi kita masuk langsung pemeriksaan intraoperatif, potong beku, mastektomi, diseksi aksila, atau mau bagaimana? Kita lakukan biopsi dulu, kita pengen tahu hasilnya. Kalaupun mau dilakukan operasi pada saat itu, tentu bisa, tapi ketika saya jelaskan mengenai risiko operasi, pasien ini tidak mau atau khawatir sekali dengan konsekuensi akan terjadinya limfodem. Nah, bagaimana solusinya pada kasus-kasus seperti ini? Oke, nanti kan kita jawab. Oke, jadi sebetulnya diseksi aksila adalah merupakan konsep awal yang kita pelajari. Jadi dulu dari Dr. Halsted. Kenapa diseksi aksila atau pengangkatan kelenjar getah bening daerah aksila ini menjadi penting dari bagian penanganan kanker payudara. Karena waktu itu Dr. Halsted bilang bahwa kelenjar getah bening itu merupakan portal atau gate untuk terjadinya metastasis jauh. Jadi beliau menganggap seperti itu. Jadi nggak mungkin namanya kanker payudara itu bisa menyebar ke paru, ke otak, ke tulang, dan lain sebagainya kalau tidak melewati kelenjar getah bening. Itu adalah hipotesisnya beliau. Sehingga dengan dasar itulah dia kembangkan suatu operasi yang modern pada saat pada zamannya beliau, yaitu Halsted radical mastektomi. Jadi apa? Prinsip dari Halsted radical mastektomi adalah mengangkat kelenjar kanker payudara beserta kelenjar getah beningnya secara utuh atau en bloc, tidak terputus, bahkan sampai ke daerah supraklavikula. Dengan tujuan apa? Supaya kanker itu tidak menyebar jauh. Nah, tapi apa yang terjadi? Sebetulnya tanpa pemberian terapi adjuvan, survivalnya hanya meningkat sedikit, mungkin sekitar 30-40% waktu itu. Tapi efek samping yang diakibatkan itu cukup serius. Apa itu ya? Salah satunya adalah limfodem. Sehingga pada era tersebut
mungkin pasien akan takut sekali ketika akan dilakukan operasi mastektomi, dia harus menghadapi konsekuensi lymphedema ini. Nah, akhirnya di tahun 1970, teori Halsted ini kemudian dipertanyakan oleh teorinya Dr. Bernard Fisher. Ini di Amerika dilakukanlah suatu uji klinis. Dr. Fisher ini berpikiran, apakah betul kelenjar getah bening ini merupakan portal untuk terjadinya metastasis jauh. Karena walaupun Halsted melakukan operasi yang radikal seperti itu, tapi toh ternyata ada metastasis juga. Jadi jangan-jangan penyebaran kanker itu tidak harus melalui kelenjar getah bening. Sehingga dia mendesain suatu uji klinis, dia bandingkan. Prinsipnya begini, ini penelitian B04 yang pada akhirnya sekarang penelitian ini menjadi dasar perkembangan penanganan kanker payudara sebetulnya. Jadi dia membagi dua kelompok pasien yang melakukan diseksi aksila dan tidak. Dia akan lihat apakah ada perbedaan dari segi kekambuhan dan harapan overall survival. Dia bagi kelompok itu. Jadi ada yang melakukan radikal Halsted mastektomi, ada yang hanya mastektomi saja tanpa diseksi aksila, dengan catatan kalau terjadi kekambuhan dia segera lakukan diseksi aksila atau hanya dilakukan radiasi. Nah, yang menarik dari studi ini adalah bahwa ternyata pada kelompok pasien yang hanya dilakukan mastektomi saja tanpa diseksi aksila ataupun radiasi, itu ada sekitar 40% penyebaran kelenjar getah bening. Dan hebatnya adalah pada 40% itu hanya 50% yang terjadi rekurensi. Jadi kemungkinan ada satu metastasis di aksila yang dorman ya. Dia tidak flare up, tidak recurrent, jadi 50%-nya dorman. Dan B04 studi ini sama sekali tidak mendapatkan terapi adjuvan, itu yang perlu diingat. Jadi betul-betul menggambarkan pertanyaan tadi, apakah betul aksila ini merupakan suatu portal untuk metastasis. Nah, seharusnya kalau ada 40% pasien yang tidak dilakukan diseksi aksila dan sudah metastasis itu, maka kelompok pasien itu harusnya akan lebih buruk kesintasan survivalnya. Tapi hasilnya tidak demikian. Sama. Jadi angka kekambuhan atau disease free-nya sama, begitupun juga dengan overall survival-nya. Nah, sehingga dengan hasil ini disimpulkanlah bahwa sebetulnya kelenjar getah bening itu bukan lagi dianggap sebagai gatekeeper untuk terjadinya metastasis jauh. Tetapi adanya penyebaran kelenjar getah bening itu harus dilihat dari aspek biologi molekuler kanker. Artinya apa? Ketika ada alarm penyebaran kelenjar getah bening, ini sudah menunjukkan bahwa kanker payudara tersebut sudah mengalami metastasis di dalam tubuhnya. Jadi berubah pandangannya dari konsep kelenjar getah bening, kita lihat dari konteks anatomi point of view, tapi kita berubah menjadi sebagai molecular biology point of view. Nah, sehingga pertanyaannya adalah, kalau begitu tidak perlu dong dilakukan diseksi aksila. Tidak, penelitian B04 ini tidak menyatakan meninggalkan diseksi aksila. Kenapa? Karena tadi sekitar 50%, jadi sekitar ada 20% tadi dari 40% yang metastasis itu mengalami kekambuhan. Jadi ada kekambuhan regional di situ, dan itu ketika teridentifikasi segera ditangani dengan diseksi aksila. Kalau begitu, apakah diseksi aksila ini harus menjadi standarisasi kita lakukan pada setiap kasus kanker payudara, setiap stadium? Stadium 1, 2, 3, 4 harus tetap dilakukan diseksi aksila? Harusnya tidak. Sekarang ini diseksi aksila itu harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Jadi harus pada kasus-kasus yang betul-betul ada indikasinya. Tadi telah dijelaskan oleh Dr. Kurnia konsep kelenjar sentinel. Kelenjar sentinel itu apa? Jadi kelenjar sentinel itu adalah kelenjar getah bening yang akan mendapat aliran kanker atau penyebaran kanker yang pertama kali. Jadi sama seperti gatekeeper yang pertama. Jadi teorinya adalah kalau kita bisa ketahui
kelenjar pertama ini atau kelenjar sentinel ini status terhadap metastasisnya, maka kita bisa prediksi kelenjar getah bening aksila yang lainnya apakah akan terkena metastasis atau tidak. Jadi kalau kelenjar getah bening sentinel itu tidak ditemukan metastasis, maka kemungkinan kelenjar getah bening yang lainnya tidak ada metastasisnya atau kecil, mungkin ada mikrometastasis. Sehingga dari penelitian uji klinis yang dilakukan di 2010, maka operasi biopsi sentinel ini sudah menjadi standarisasi pada kasus-kasus kanker payudara stadium awal, di mana tidak ditemukan ada penyebaran kelenjar getah bening baik secara klinis ataupun radiologis. Kalau sentinelnya negatif, tidak perlu lagi dilakukan diseksi aksila. Nah, ini sudah coba kami pikirkan permasalahan ini sejak 2014. Kami coba kumpulkan beberapa center di Asia Tenggara, memikirkan bagaimana untuk melakukan operasi biopsi sentinel ini dengan cara yang murah dan mudah. Karena uji klinis atau penelitian dilakukan di negara maju itu menggunakan teknologi yang tinggi. Sulit buat kita untuk mengaplikasikannya di Indonesia, sehingga waktu itu kita coba kembangkan dengan suatu teknik yang sederhana atau menggunakan methylene blue saja. Nah, kami validasi teknik ini dan ternyata memang cukup baik dari segi uji diagnostiknya. Jadi pada subgrup analisisnya pada stadium 1 dan 2 maka nilai duga negatifnya sekitar 95%. Kemudian kami coba publikasikan, ini salah satu editor jurnal waktu itu menghubungi saya, tertarik dengan operasi yang sederhana seperti ini, dan ini bisa di-download sebetulnya. Jadi di sini kami jelaskan secara detail teknik operasi sentinel beserta pemeriksaan histopatologinya. Ini saya coba sharing untuk operasi sentinelnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu menggunakan teknik methylene blue, jadi cukup sederhana. Dan kami coba setelah uji validasi tersebut, kami coba lakukan di pasien dan kita aplikasikan. Jadi ini suatu data yang kebetulan belum sempat terpublikasi. Jadi ada dua grup, antara grup sentinel dengan saja yang tidak dilakukan diseksi aksila atau grup yang dilakukan diseksi aksila. Kalau tidak ada pemeriksaan potong beku, misalnya di rumah sakit tidak ada pemeriksaan potong beku, maka keputusan untuk melakukan diseksi aksila itu berdasarkan judgement intraoperatif dari si ahli bedah onkologinya. Apa yang digunakan? Kita harus melihat data klinis, patologi, ya, IHK-nya, dan paling penting apa? USG. Jadi kalau ada fasilitas USG, gunakanlah itu sebelum dilakukan insisi. Kita cek lagi. Dan yang paling penting adalah saya pikir penggunaan palpasi. Jadi kalau mungkin di bedah umum atau bedah digestif ada rectal touche. Kalau mungkin di bedah onkologi nanti akan ada yang namakan digital nodal palpation. Jadi ini sangat penting sekali. Dan ini beberapa trainee yang datang ke Darmais sudah kami ajarkan bagaimana membedakan menggunakan palpasi ini antara metastasis atau tidak. Dan kalau ini belum kami akan publikasi nanti, tetapi seharusnya kalau pasien terdapat metastasis yang besar atau makrometastasis ini dengan mudah sekali kita bisa tentukan. Oke, ini hasil rekurensinya sekitar 2,7% pada grup sentinel dibandingkan diseksi aksila sekitar 8,8% rekurensi regionalnya. Betul dikatakan tadi di awal Dr. Abdul bahwa sentinel pun tidak terlepas dari lymphedema, dan pada kasus ini juga terdapat lymphedema pada satu pasien. Oke, tadi itu cerita pada pasien yang klinisnya N0. Tapi
bagaimana kalau ternyata pada waktu dilakukan operasi atau sentinel hasilnya didapatkan hasil sentinel yang positif? Nah, apakah tetap akan dilakukan diseksi aksilar? Nah, jadi berbagai uji klinis yang lain ini sekarang sudah memang sudah menggeser diseksi aksila ini pada sampai dengan kalau terpaksa sajalah diseksi aksila ini, kurang lebih demikian. Jadi kalaupun sentinel itu positif, ini beberapa uji klinis itu mengatakan tidak perlu lagi dilakukan diseksi aksila, tapi dengan catatan ada syarat-syarat pasiennya. Pasien yang stadium awal, penyebaran di kelenjar getah bening sentinel tidak lebih dari 2, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, baik hanya dilakukan operasi saja ataupun dengan penambahan radiasi seperti pada studi Amaros. Dan ini studi yang cukup terkenal, Z11 ini. Jadi Z11 ini adalah pada kelompok pasien dilakukan BCT. Jadi syaratnya adalah BCT. Jadi ketika ada positif sentinel tidak lebih dari 2, ukuran tumor kecil dan akan dilakukan BCT, maka ini bisa tidak lagi diperlukan diseksi aksial. Oke. Nah, sekarang ini contoh misalnya kami di Darmais banyak mendapat kasus misalnya sudah dilakukan biopsi dulu sebelumnya, eksisi. Kemudian sambil menunggu jadwal operasi, ada delay dari tindakan operasi pertama sampai dengan definitif operasi, biasa kita lakukan neoadjuvant terapi, itu dalam ini kemoterapi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dilakukan neoadjuvant kemoterapi pada kasus-kasus yang dengan klinis N0, apakah tetap akan baik hasilnya menggunakan metode sentinel ini? Dan ternyata dari satu studi meta-analisis ini juga cukup hasilnya baik. Jadi tetap bisa dilakukan prosedur biopsi sentinel pada kasus-kasus yang dilakukan neoadjuvant kemoterapi pada yang klinisnya adalah N0. Tadi cerita tentang N0, lalu bagaimana dengan N yang positif? Masihkah perlu kita harus lakukan diseksi aksila? Selalukah? Oke. Nah, ini adalah satu studi yang mungkin menjadi landmark penggunaan neoadjuvant kemoterapi pada kasus N positif dengan tujuan apa? Menghindari diseksi aksila. Jadi tentu dengan syarat-syarat yang ketat ya, dan dengan juga dengan teknologi yang baik, dikatakan bahwa pada kasus N yang positif diseksi aksila itu masih bisa dihindarkan. Itu dengan syarat dilakukan biopsi sentinel dengan teknik dual mapping. Apa tuh dual mapping? Jadi menggunakan blue dye dan satu lagi menggunakan radioisotop. Dan syaratnya adalah harus ditemukan lebih dari 2 kelenjar sentinel pada saat itu untuk menurunkan angka negatif palsu. Dan dari studi itu didapatkan ternyata hampir 40%, ini menjadi penting. Jadi pada N yang positif ketika dilakukan neoadjuvant kemoterapi menjadi complete pathological response pada 40% pasien. Jadi kemungkinan 40% pasien ini bisa terhindari diseksi aksila. Ya, ini begitu juga dikatakan satu studi meta-analis bahwa dual mapping dan pengambilan kelenjar getah bening lebih dari 2 akan menurunkan angka negatif palsu. Nah, lalu bagaimana dengan outcome secara onkologinya? Ini satu penelitian yang baru saja dipublikasi. Jadi kalau dilihat ternyata betul hampir sekitar 40% pada N yang positif dilakukan neoadjuvant kemoterapi bisa menjadi complete response secara patologis pada 40% kurang lebih. Dan kalau dilihat dari studi ini ada 12% yang ternyata masih ada sisa metastasis setelah dilakukan neoadjuvant kemoterapi dan tidak dilakukan diseksi aksila. Dan dari semua studi ini dilakukan estimasi bahwa dalam 2 tahun kekambuhan di aksila hanya 1%. Jadi short term resultnya memang. Nah, kalaupun itu bisa dilakukan pada N yang positif, kita lakukan neoadjuvant kemoterapi dan biopsi sentinel, pertanyaannya adalah seleksi pasiennya. Bisakah kita memprediksi kira-kira pasien mana yang mempunyai kemungkinan besar untuk mendapatkan pathological complete response pada kelenjar getah bening setelah pemberian kemoterapi? Pada pasien-pasien yang seperti ini, pasien dengan HER2 yang positif ya, atau dengan pasien yang triple negatif, ini adalah pasien-pasien yang
profil pasien yang mempunyai kemungkinan besar untuk mendapat komplit respon setelah pemberian kemoterapi. Sehingga pada kelompok pasien ini dapat dipikirkan kemungkinan untuk menghindari diseksi aksila kalau ternyata memang negatif responnya. Nah, ini contoh pasien yang saya dapatkan, kanker payudara T1, N2. Jadi pasien datang dengan suatu kelenjar getah bening yang masif, yang besar. Dilihat dari profil imunohistokimianya, ini low hormonal, ya jadi hampir mirip kepada triple negatif, Ki67-80%. Dan saya lakukan kemoterapi neoadjuvan. Tetap saya lakukan diseksi aksila karena di awal ini cukup besar kelenjar getah bening. Tapi apa yang kita lihat? Ternyata komplit respon, baik pada tumor primer ataupun pada kelenjar getah bening. Jadi mungkin memang ada kelompok-kelompok pasien yang bisa mendapatkan hasil seperti ini. Tadi penggunaan diseksi aksila berkurang, kemudian masuklah konsep sentinel. Lalu sekarang pertanyaannya, mungkin nggak semua itu nggak usah dilakukan? Jadi nggak ada lagi sentinel atau diseksi aksila. Dan ini penelitian sedang berjalan sebetulnya, ada studi setahun atau tahun terakhir. Tapi memang pada kasus-kasus kanker payudara sangat awal sekali. Jadi akan coba membandingkan saat dilakukan sentinel atau tidak. Kita akan menunggu hasil uji tersebut. Nah, kembali pada kasus yang di awal yang saya kemukakan tadi, pasien lebih milih untuk melakukan biopsi dulu, ingin tahu apa sih sebetulnya diagnosis dan profil dari kansernya. Yang didapatkan adalah kanker payudara grade 2 luminal A kurang lebih. Apa yang akan dilakukan? Tetap kita lakukan operasi atau kita mau lakukan neoadjuvan kemoterapi. Kalau kita lakukan operasi apakah tetap selalu diseksi aksila atau bisa hanya melakukan sentinel saja. Dan ada setelah diskusi yang cukup panjang, akhirnya diputuskan adalah neoadjuvan kemoterapi. Sehingga ada pada pasien ini bisa dilakukan, tidak dilakukan mastektomi, suatu operasi BCT dengan teknik rekonstruksi yang disebut sebagai onkoplasti breast conserving surgery, dan hanya dilakukan sentinel biopsi. Kenapa? Karena pada hasil pathological report-nya ternyata dapat complete respon. Dan kebetulan sudah hampir 40 bulan ini tidak ditemukan ada kambuhan pada aksila ataupun tidak ada terjadi lifting. Oke. Nah, sehingga ini adalah protokol yang sekarang ini kami kerjakan di AMAIS. Jadi kalau pasien datang dengan klinis N0, maka langsung dilakukan biopsi sentinel. Kalau sentinel negatif, maka tidak lagi dilakukan diseksi aksila. Tapi kalau sentinel positif, ada beberapa approach, tetap bisa dilakukan diseksi aksila, ya, atau ketika masuk dalam kriteria salah satu penelitian ini, bisa tidak lagi dilakukan diseksi aksila, hanya biopsi sentinel saja. Jadi secara keseluruhan, kalau kita lihat perjalanan operasi aksila pada kanker payudara ini, semakin lama penggunaan diseksi aksila ini semakin berkurang, orang semakin selektif lagi. Jadi tidak lagi semua ini harus mandatori dilakukan diseksi, lebih selektif lagi, sehingga operasi aksila ini sebetulnya lebih kompleks menurut saya dibandingkan operasi payudara. Operasi payudara sekarang ada rekonstruksi dan segala macamnya. Saya rasa ya oke lah, itu bisa dikerjakan, tidak sulit harusnya. Tapi dasar teori atau konsep dasar tentang operasi kanker payudara kelenjar getah bening aksila ini menarik karena tidak mudah dan semakin kompleks, dan justru disitulah artinya diperlukan suatu ketajaman pemikiran yang dipunyai oleh bedah onkologi. Nah, dari melihat studi-studi yang sudah ada di dunia ini, lalu bagaimana dengan di negara kita? Kalau merujuk kepada hasil penelitian kami yang sebelumnya, kami berprediksi atau berestimasi bahwa sepertinya diseksi aksila ini akan masih tetap banyak dilakukan. Kenapa? Karena ternyata hampir 50%. Ini pada pasien kami dilakukan operasi di stadium awal, nih, tidak ada stadium 3B. Stadium awal, 50% masih terdapat metastasis. Dan tidak semua bisa masuk dalam kriteria uji-uji yang luar biasa tadi, Z11, AMROS belum tentu. Sehingga diseksi aksila masih akan tetap banyak dilakukan untuk Indonesia. Tapi harus dipikirkan untuk ini.
Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Ini satu pengalaman yang akhirnya kira-kira tahun 2000 yang membawa saya selalu terus berpikir apa sih sebetulnya yang harus kita kerjakan untuk aksila supaya tidak terjadi kasus limfodem. Pasien survive dari kanker tapi sequela limfodemnya mengharuskan dia atau dia memohon untuk dilakukan amputasi. Karena pada waktu itu nggak tahu mau diapakan lagi, useless arm. Sehingga isu yang sekarang harus kita kembangkan untuk penanganan kanker adalah tidak hanya melihat dari survivalnya atau the effectiveness of oncological treatment, tapi dari quality of life itu jadi penting. Tetapi ada satu lagi catatan untuk Indonesia, harus cost effective. Jadi tidak semua konsep ini akan bisa diadopsi, kita harus memilih mana yang cost effective. Bagaimana angka limfodema tadi bervariasi karena memang standar pengukurannya pun nggak sama dari berbagai studi. Tapi ini yang saya kumpulkan adalah sekitar kurang lebih 27%, jadi hampir kurang lebih sama dengan di literatur. Nah, kalau sudah terjadi limfodema bagaimana? Oke, saya coba mengulas hal ini. Studi literatur, apa sih sebetulnya limfodema ini dan khususnya pada kanker payudara, apa yang mesti kita tahu? Sedikit tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Kurnia bahwa ini sebetulnya karena disrupsi dari limfatik di proksimal sehingga distalnya tidak bisa jalan. Backflow, akhirnya terjadi ekstravasasi, interstitial. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah intraluminal hypertension. Jadi sebenarnya hampir mirip seperti bedah umum atau digestif. Di situ ada obstruksi usus, di situ ada terjadi kerusakan mukosa, lama-lama menjadi perforasi. Begitu juga dengan limfodem. Ekstravasasi yang lama-lama akhirnya menjadi sulit dan bisa menjadi kanker limfangiosarkoma, iritasi kronis yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dari aspek patologis, ini yang terjadi sebetulnya. Jadi ini kondisi yang normal. Kita lihat lumen intraluminal dan limfatik. Di sini adalah tunica muscularis di sini. Nah, ketika terjadi intraluminal hipertensi, maka yang terjadi adalah hiperplasia dari tunica muscularis. Jadi otot polos di situ lama-lama hiperplasi dan lama-lama akan berubah dia menjadi otot polos sintetik, di mana otot polos sintetik itu akan mengeluarkan serat-serat kolagen. Terjadilah fibrosis. Nah, disinilah kalau sudah sampai terjadi ini fibrosis yang luas, maka irreversible. Jadi operasi apapun jadi sulit sekarang sebetulnya. Nah, ini kalau bisa kita lihat bagaimana hipertensi intraluminal ini kalau dilakukan dekompresi segera, ini akan menolong pasien. Ini contohnya, ini begitu lakukan dekompresi, ini cairan limfatik ini akan keluar begitu kencang. Oke, jadi prinsipnya adalah dekompresi segera. Metode pengukuran, berbanyak sekali metode pengukuran. Sampai yang terbaru ini di Amerika ada suatu uji klinis menggunakan namanya BIS. Itu canggih, ya, lebih sensitif lagi. Tapi susah lah mungkin kita di Indonesia. Ini yang saya pelajari dari guru saya, ini metode yang sangat gampang sekali. Jadi apa yang disebut sebagai lymphedema index. Jadi dengan ukuran meteran biasa seperti ini, kemudian dibagi dengan indeks massa tubuh. Dan kelebihannya dari teknik ini adalah satu, dia tidak akan terpengaruh dengan penaikan atau penurunan berat badan. Jadi tetap akan sama dibagi dengan indeks massa tubuh. Yang kedua adalah pengukuran sekarang ini banyak dilakukan membandingkan. Jadi lengan yang udem dan tidak. Jadi yang satunya harus normal. Nah, kalau dua-duanya terkena lymphedema bagaimana? Nah, dengan teknik ini maka semua itu akan tereliminasi karena ini tetap bisa dilakukan pada kasus yang menggunakan bilateral ILND atau lymphedema bilateral. Staging bagaimana yang banyak juga macam-macam, semua orang mengeluarkan teorinya sendiri ya, stagingnya sendiri, tapi yang menjadi umum adalah ESL staging ini. Gampang sebetulnya, perlu diingat, ini ada pitting atau tidak, ada pitting edema atau tidak. Kemudian kalau ditanya ke pasien, masih berkurang nggak bengkaknya? Nah, kalau masih masih ada pitting edema, bengkaknya masih berkurang, ini masih sangat mungkin sekali bisa dilakukan tindakan operasi atau fisioterapi secara efektif. Diagnostik, kami gunakan limfoskintigrafi, ini salah satu contoh lymphedema yang tadinya dengan dermal backflow. Nah, sekarang yang terbaru adalah menggunakan teknologi indocyanine green. Suatu dye, jadi seperti kayak tadi metode dye, cuman ini hijau ya, indocyanine green, fluorescent,
Jadi hanya bisa dideteksi oleh kamera tertentu. Ini contoh limfatik yang normal seperti ini. Dan ini kalau kita bisa lihat, kita pada kondisi yang normal kita masih bisa lihat pulsasi aliran dari limfatik secara normal. Oke. Kalau sudah terjadi lymphedema, tahap awal sekali ini disebut sebagai splash pattern. Jadi sudah pecah dia seperti ini. Dan pada kasus ini pasien pasti sama sekali tidak akan ada keluhan. Dia tidak akan menyatakan keluhan pundak dan sebagainya. Dan ini kalau nanti data akan saya share gitu ya. Saya menemukan beberapa kasus seperti ini tanpa adanya keluhan lymphedema. Jadi kita akan lakukan operasi screening, ternyata sudah mulai ada terjadi kerusakan seperti ini. Dan kalau ini sudah berlanjut, kita sebut sebagai stardust pattern, ya, jadi seperti bintang seperti ini. Ini gradasi yang lebih tinggi. Oke. Teknik operasi prinsipnya ada dua, fisiologi dan non-fisiologi. Non-fisiologi ini seperti ini ablasi, ya, seperti Charles procedure liposuction ini kalau dikerjakan, kalau memang tadi sudah ya sulit untuk dilakukan drainase lagi, jadi sudah tidak ada cairan lagi mungkin di situ, jadi sudah penuh dengan jaringan fibrotik. Oke. Nah, yang kedua adalah menggunakan operasi secara fisiologi, menggunakan teknik operasi bedah mikro atau super mikro. Apa itu super mikro? Jadi microsurgery sendiri adalah operasi yang dilakukan di bawah mikroskop menggunakan instrumen dan alat-alat khusus. Kenapa? Karena ukurannya kecil. Nah, kalau super mikro adalah lebih kecil lagi. Jadi biasanya pembuluh darah atau pembuluh limfatik atau organ yang dilakukan manipulasi operasi itu ukurannya adalah kurang dari 0,8 mm. Dan sekarang itu master di dunia ini sekarang sudah bisa mengerjakan operasi menyambung pembuluh 0,1 mm. Begitu hebat ya kemajuan teknologi sekarang. Prinsipnya juga ini paling gampang seperti plumber, jadi tukang pipa. Jadi ada tersumbat di proksimal ya dialihkan ya bikin bypass. Ya, apa yang disebut sebagai LVA, limfatiko venular sebetulnya. Karena yang disambung bukan vena, tapi venular. Jadi pembuluh vena yang lebih kecil. Anastomosis atau ada yang menyebutnya sebagai lymphovenous bypass. Yang kedua adalah dengan transfer kelenjar getah bening. Ini yang menjadi populer. Prinsipnya sama setelah Dr. Kurnia kerjakan tadi, yaitu bridging limfatik lagi. Banyak metodenya, bisa menggunakan flap tadi seperti Dr. Kurnia katakan, atau bisa juga menggunakan lymph node transfer. Ini ada risiko lymphedema, tapi sekarang donor itu bisa diambil di beberapa tempat yang meminimalisasi untuk terjadi lymphedema. Teorinya adalah terjadinya lymph angiogenesis setelah dilakukan transplantasi kelenjarnya sehingga lymphedema akan berkurang. Rekomendasi treatmentnya bagaimana? Selalu fisioterapi menjadi tulang punggung ya, jadi tetap masih harus dikerjakan. Jadi kalau buat pasien kami sendiri tetap selalu menggunakan dual teknik, jadi operasi dengan kombinasi fisioterapi, atau pada pasien yang fisioterapi dilakukan di awal kurang memberikan efek yang maksimal, maka dilakukan operasi dan setelah itu dilanjutkan lagi fisioterapinya. Ini berbagai stadiumnya, jadi ini stadium awal. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, splash, pasien itu bisa dilakukan follow up atau fisioterapi, atau bahkan bisa dilakukan operasi profilaksis. Pada stadium yang awal ini bisa dilakukan operasi profilaksis. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Oke. Nah, stadium seperti ini, stadium 3 ini sudah fibrosis berat. Maka modalitas operasinya pun semakin banyak. Bypass, transfer kelenjar getah bening, Charles procedure dan lain sebagainya, semakin kompleks. Nah, ini saya akan berbagi hasil, tentu ini masih short term ya, jangka pendek. Alhamdulillah 70 kasus kemarin yang sudah kami kerjakan ini bisa dipublikasikan, dan mudah-mudahan tahun ini bisa kami share hasil itu. Jadi ada 217 bypass prosedur LVA, kemudian ini secara subjektif. Intinya ada penurunan secara subjektif, ini skor yang kami buat. Jadi subjektif ini menjadi penting sekali buat pasien. Karena apa? Ini pertama yang pasien jadi datang. Keluhan tegangnya, nyerinya, beratnya jadi pasien khawatir, dan ini akan berkurang dengan operasi. Dari pasien yang kami lakukan evaluasi, 76% mengalami penurunan gejala subjektif. 20%-nya konstan dan 4% yang progresif. Objektifnya bagaimana? Indeksnya kita lihat. Ada penurunan, intinya adalah sekitar 80%
secara objektif dengan prosedur bypass ini mempunyai efek yang positif, sementara 20%-nya terjadi progresivitas pada kasus yang lebih advance. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Ini gambaran patologi yang kami dapatkan. Jadi ini pada stadium yang awal, ya. Jadi sudah ada masih terlihat lumennya, terjadi penebalan tunika muscularis. Jadi hiperplasia dari otot polos. Oke. Nah, kalau ini tidak didiamkan terus-menerus, lama-lama akan menjadi fibrosis di tunika muscularis ini. Jadi otot polos yang kontraktil tadi akan berubah menjadi sintetik, mengeluarkan serat kolagen menjadi fibrosis. Dan pada akhirnya semua akan tertutup. Ini severe fibrosis, ini sangat sulit sekali. Nah, data yang kami lihat adalah bahwa kalau ternyata pada stadium 1 ISL pun, itu kita masih bisa mendapatkan obstruksi total grade 3. Jadi hati-hati pada pasien yang datang dengan stadium awal pun, ternyata mungkin sudah ada proses yang advance atau kronik. Kemudian yang kedua adalah pada stadium yang lebih tinggi, itu sebetulnya kita masih kok bisa menemukan grade obstruksi yang lebih rendah. Sehingga kalau dilakukan intervensi, diharapkan bisa tercapai reversibilitas tadi. Tapi memang kita lihat, intinya adalah semakin tinggi grade-nya, maka derajat obstruksinya semakin banyak atau berat. Nah, apa message dari hasil data ini atau PA ini? Menunjukkan bahwa sebetulnya intervensi operasi dalam hal ini adalah operasi bypass, karena dianggap ini sebagai prosedur yang paling minimalis atau minimal invasif, itu bisa dikerjakan atau harus dipertimbangkan pada pasien lymphedema stadium awal sebelum itu menjadi buruk. Kenapa? Karena kita lihat tadi di stadium awal kita sudah menemukan grade obstruksi yang lebih tinggi. Oke. Ini contoh video bagaimana terjadinya kalau kita bisa lakukan operasi secara baik. Terlihat aliran limfatik yang berjalan secara spontan. Jadi betul-betul ini dekompresi yang efektif. Kalau kita bisa lakukan seperti ini, hasilnya akan baik. Begitu juga ini pada side to end anastomosis. Kalau dilihat di sini, kan ini. Oke. Sekarang dulu di sekitar 70 kasus yang kami kerjakan, kami belum punya teknologi ini. Sekarang kebetulan sudah di-provide dengan teknologi Indocyanine Green, baik secara di bawah mikroskop ataupun tidak menggunakan mikroskop. Nah, ini kita lihat di bawah mikroskop. Jadi dengan metode Indocyanine Green ini kita bisa melihat efektivitas dari anastomosis. Ini contohnya, kita bisa pastikan, bahwa flow-nya ini jalan di sini. Jadi efektif anastomosisnya. Atau ini pada pembuluh yang lebih besar, jadi mungkin terlalu sulit menyambungnya. Kita bisa lihat sekali aliran limfatik yang efisien di sini. Nah, ini pada pasien ini efeknya dramatis sekali. Jadi dalam waktu 6 bulan limfedema jauh sekali berkurang. Ini sharing beberapa kasus, ini stadium awal lakukan bypass, terjadi. Nah, ini evaluasi dulu kami lakukan dengan menggunakan lymphoscintigraphy. Ini preoperasi dan ini pasca operasi. Derma backflow-nya jauh berkurang, jadi terjadi drainase yang efektif. Kasus yang lebih berat lagi, langsung saja. Ini sebelum operasi, 4 bulan dilakukan, terjadi penurunan indeks UDEM sekitar 36%, dan terakhir adalah 1 tahun. Ini kira-kira akhir tahun yang lalu saya kontak pasien karena tidak bisa ketemu saya, karena pandemi saya minta dia foto. Alhamdulillah hasilnya cukup stabil, tidak ada perubahan. Dan ini yang terakhir, pasien sudah 10 tahun pasca operasi mengalami lymphedema, sudah melakukan beberapa kali fisioterapi, responnya naik turun, sehingga kami lakukan operasi bypass dan 6 bulan hasilnya cukup baik, dan pasien juga secara subjektif ataupun objektif jadi berubah. Nah, ini yang saya mau jelaskan tadi. Tidak selalu lymphedema itu ternyata kita lihat pasca operasi atau pasca radiasi. Tapi pada kasus-kasus tertentu, khususnya pada kasus yang advance, kita bisa prediksi jangan-jangan sudah ada terjadi lymphedema. Ini contoh kasus yang saya miliki. Jadi ini kasus kanker bilateral, kanker payudara, sudah ada N3 di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat ini belum dilakukan operasi, ini area merah ini adalah terjadi lokasi lymphedema. Ini saya scanning dengan Indocyanine Green Lymphography sebelum operasi, terjadi lymphedema sebelum operasi. Jadi mungkin obstruksi dari sistem limfatik di tangannya, lengannya. Dan kebetulan pada pasien ini kita lakukan operasi maksimal,
total, jadi kita lakukan bilateral mastektomi, diseksi aksila, kemudian radikal neck diseksi, dan sekaligus dengan rekonstruksi limfatik bypass. Nah, pada pasien yang melakukan diseksi aksila di sebelah kanannya, kemudian kita lakukan preventif stenosis. Ini contoh transplantasi kelenjar getah bening. Saya menghindari daerah inguinal, kita coba daerah leher, ya, submental. Memang pembuluh darahnya kadang kecil, tapi oke, nggak ada masalah. Ini dulu awal saya lakukan di inguinal, tapi saya mulai berubah ke daerah submental. Di analisis dengan limfosit tidak jadi uptake, jadi memang lymph angiogenesis itu terjadi. Nah, pertanyaannya adalah, oke, sekarang sentinel sudah diseksi aksila, sudah mulai muncul. Sentinel sekarang menjadi common untuk digunakan, tapi kita lihat tetap masih ada risiko lymphedema. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini sebetulnya. Jadi ada sekarang ini berkembang satu hipotesis yang disebut sebagai ARM, ya, arm lymphatic drainage. Jadi sebetulnya aksila ini merupakan kumpulan drainase limfatik tidak hanya dari payudara, tapi dari payudara dan dari lengan. Jadi ada dua aliran sebetulnya. Nah, kalau kita bisa identifikasi mana yang aliran lengan, mana yang aliran payudara, dan ketika kelenjar getah bening yang termasuk dalam kelompok aliran lengan ini tidak ada metastasis, mungkin kita tidak perlu melakukan pengangkatan, sehingga bisa menurunkan lagi resiko terjadi lymphedema. Nah, kenapa sentinel biopsi itu juga mempunyai risiko untuk terjadi lymphedema? Karena ternyata begini, dari studi ARM, ya, jadi ARM itu adalah axillary reverse mapping. Jadi disuntikan cairan di sini, kemudian kita lihat cairan atau kita lihat pattern drainase dari tangan. Nah, ternyata saluran ARM dan sentinel ini itu sekitar 3% itu mempunyai tempat yang sama pada kelenjar getah bening yang sama. Jadi ketika kelenjar getah bening sentinel itu diambil, maka terputuslah saluran ARM ini, sehingga itu yang menyebabkan terjadinya lymphedema, baik pada biopsi sentinel sekalipun, atau mungkin karena letaknya berdekatan. Jadi secara tidak sengaja kita waktu mengambil sentinel itu merusak drainase limfatik dari tangan. Itulah sebabnya kenapa sentinel juga mengandung risiko lymphedema. Nah, bagaimana penggunaan ARM ini? Memang ini tidak rutin, jadi belum menjadi standarisasi, masih banyak penelitian yang dikerjakan. Tapi satu penelitian yang terbaru, ya, uji klinis ada setidaknya ada 4 atau 5 ya RCT yang dikerjakan. Ini saya ambil yang terakhir. Jadi kalau dilihat satu kelompok dilakukan diseksi aksila dan satu lagi dilakukan operasi diseksi aksila dengan kombinasi axillary reverse mapping tadi. Dan ternyata kalau dilihat dalam follow up, ya masih singkat ya, memang sekitar 3 tahun, maka kejadian rekurensinya cukup rendah, rekurrensi regional jauh, dan angka lymphedemanya pada kasus yang dilakukan ARM lebih rendah dibandingkan diseksi aksila. Bagaimana dengan studi lainnya? Ini ada satu meta-analisis, ya ada 4 randomized trial, prospektus 25. Angka kejadian lymphedema 7% secara umum, tapi memang pada yang diseksi aksila lebih tinggi. Tapi perlu diingat, ternyata bahwa ada loh metastasis pada kelenjar getah bening ARM. Jadi tidak semata-mata bahwa itu akan bebas dari kanker. Jadi tetap aja bahwa ada kemungkinan ARM-nya harus dilakukan reseksi. Dan crossover, berarti crossover itu adalah node yang bersamaan ARM dan sentinel yang sama sekitar 12%. Dan beberapa studi yang melakukan neoadjuvant kemoterapi itu tidak mendapatkan adanya pathological complete response pada ARM setelah penggunaan neoadjuvant kemoterapi. Misal contoh kasus yang saya lakukan persina ini, seorang wanita 73 tahun, N1. Oke, saya berpikir, mastektomi lah. Saya lakukan diseksi aksila, kesian, 73 tahun, bagaimana caranya kalau misalnya kita bisa nggak kita lakukan preservasi ARM seperti ini? Oke. Nah, ini contohnya. Jadi yang berpendar ini adalah indocyanine greens fluorescent-nya, indocyanine limfografinya. Jadi ini yang kita coba untuk pertahankan. Oke, saya cepat saja. Ini adalah kelompok kelenjar getah bening yang masuk ke dalam ARM. Oke, jadi di sini adalah lengan, di sini adalah level 3. Level 3, jadi semua akan masuk kepada level 3. Oke, jadi kurang lebih adalah gambarnya seperti ini.
Kalau tidak ada metastasis kita bisa pertahankan. Nah, terus seperti ini contohnya. Ketika ada N1, pertanyaannya adalah N ini punyanya siapa? Apakah punyanya dari aliran payudara atau dari lengan? Atau merupakan gabungan dua-duanya? Ini ternyata adalah kelenjar getah bening yang crossover. Jadi sama-sama dimiliki oleh payudara ataupun lengan. Nah, sehingga ini tetap harus dilakukan diseksi. Nah, ketika akan dilakukan diseksi ini, tetap kita bisa, ketika saluran limfatiknya terputus, maka bisa saja kita lakukan rekonstruksi limfatik pada saat itu. Ini adalah hasil sementara kami, masih cukup awal karena baru sekitar 1 atau 2 bulan. Tahun lalu kita kerjakan yang dilakukan arm mapping, yang memang sebagian besar adalah pada N positif. Jadi hampir 90%. Oke, ya. Oke, sedikit lagi ya. Ini jadi pada stadium yang tinggi, N-nya positif. Nah, kalau dilihat ternyata adalah memang 33% masih arm yang positif. Jadi seperti nggak cocok kalau kita mempertahankan arm pada kasus yang locally advanced. Crossover sekitar 66%. Oke, terakhir, Dr. Abdul, apa simpulannya? Satu adalah bahwa diseksi aksila ini tolong jangan lagi disamaratakan setiap kasus kanker payudara harus dilakukan diseksi aksila. Jadi justru selektif sekarang, indikasinya menjadi lebih selektif diseksi aksila ini. Pada kasus yang N0 bisa mungkin kita lakukan prosedur sentinel. Kalau sentinel negatif tidak perlu lagi diseksi aksila. Kalau positif masih ada beberapa pilihan, tergantung dari pilihan studi tadi. Oke. Kalau N-nya positif, yang sekarang berkembang adalah bisa dilakukan neoadjuvan kemoterapi atau neoadjuvan terapi. Hormonal pun sekarang sudah dipertimbangkan, tapi dengan syarat-syarat tadi. Nah, ini menjadi susah kita dual mapping ini. Oke, dan hanya dilakukan biopsi sentinel saja tanpa diseksi aksila kalau didapatkan komplit atau jika respon. Yang keempat adalah kemungkinan nanti jangka panjang mungkin ini akan berkembang terus karena ada satu uji klinis yang baru juga dilakukan di Amerika tentang ARM ini. Mungkin ini bisa lagi memperkecil untuk terjadi lymphedema. Jadi ARM disandingkan atau bersamaan dengan operasi sentinel ataupun diseksi aksila bisa lebih lagi memperkecil terjadi lymphedema. Dan terakhir adalah tentu ini perkembangan ini juga semakin menarik bahwa penggunaan operasi bedah mikro khususnya super microsurgery untuk limfatik rekonstruksi ini menjadi penting dan bisa menjadi nilai tambah dalam penanganan yang untuk operasi aksila yang menjadi lebih komprehensif. Saya rasa demikian Dr. Abdul, mudah-mudahan ke depannya kita tidak melihat lagi atau mengurangi terjadi lymphedema pada pasien-pasien kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat bagus sekali dan sangat jelas sekali. Sampai saya lupa gitu waktunya presentasi Dr. Bayu ini sudah habis gitu. Ya, oke. Saya akan memberikan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Yang pertama adalah untuk Dr. Kurnia. Dari Dr. Joko dari Solo. Ini buat Dr. Kurnia. Apakah ada tempatnya penggunaan obat diuretik dan benzopiron untuk tata laksana pasien lymphedema? Yang pertama. Yang kedua, apakah profilaktik lymphedema surgery rutin dilakukan? Atau apakah ada kriteria khusus pasien yang memerlukan tindakan tersebut? Silakan Dok, Dr. Kurnia. Terima kasih. Ya, kalau kita baca itu ada di buku di buku McCarthy tentang pemakaian benzopiron. Benzopiron itu diharapkan dia akan memecah fragmen-fragmen yang nggak bisa diserap di cairan interstisial. Diharapkan dengan pakai benzopiron itu diharapkan akan berkurang. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama kita mau pakai? Sehingga dia kencing-kencing segala macam, ya. Jadi kita pilih itu terapi yang sederhana, diharapkan hasilnya juga bagus, ya. Yang sederhana dan bagus itu salah satunya yang tadi Dr. Bayu bilang, kita pakai posisinya ini. Kalau kita operasi udah didiseksi, ya kita ikutinlah hukum-hukumnya. Kenapa sih harus di tulang itu ada bone loss, di bone graft.
Kenapa di skin loss di graf? Kenapa sih dihitung enggak? Di mana nih teorinya yang salah? Ya, kalau lu misalnya ya, kalau kita yakin misalnya itu diseksi, kemungkinan akan nambah dengan teknik radiasi sehingga akan terjadi resiko limolidiumnya tinggi, ya kita aja langsung pakai profilaksis. Profilaksisnya itu ya pakai yang sederhana aja lah. Yang ada kebetulan ada yang bergeram-geram itu dipindahkan. Ya, karena jangan salah, pemilihan teknik itu udah dilukiskan 14 abad yang lalu untuk dirimu sendiri. Ya, yang kedua, tadi apa ya? Apakah profilaktik lymphedema surgery rutin dilakukan, Dok? Yang jelas ini kita kayak Dokter Ian itu melakukan profilaksis sebagai bridging itu untuk berapa kasus tuh? Saya lupa 20 kasus atau berapa kasus ya. Ya boleh-boleh aja kalau seandainya ragu. Sekarang pertanyaannya, kembalikan lagi ke skin loss. Kenapa sih nggak didiemin aja? Kenapa nggak didiemin aja menyembuh sekunder? Berapa lama? Nah, ini kan semua kan kita regenerasinya supaya cepat. Kalau cepat ya udah. Kalau misalnya kita mau pakai khusus ya untuk pasien-pasien yang didiseksi dengan hasil sentinelnya positif, didiseksi udah nggak usah takut. Pakai aja bridging begitu. Karena kalau kita baca di perpustakaan, yang terbaik, yang terbagus, yang terbanyak aliran lim itu adalah di daerah dermis sama subkutis. Pertanyaannya, perlukah kita sambung? Nah, itu yang kita harus ini. Karena jangan salah, ya. Yang diajarin itu nggak perlu susah-susah. Aku turunkan Al-Quran itu bukan bikin susah kamu. Al-Quran itu amanatnya nggak bisa diterima sama gunung, sama bumi, tapi nggak bikin susah. Yang bikin susah itu sebetulnya siapa? Teori-teori yang kita cari sendiri, kita analisa sendiri. Padahal tubuh itu udah dipakai untuk menyelesaikan sendiri. Kayak bone loss gitu, kita cuma naruh begitu. Bagus. Dan itu bisa didaur ulang. 1 jadi 7, 7 jadi 700. Cuman tekniknya itu kita sempurnakan. Misalnya Anda baca di buku Plastic Reconstructive Surgery, orang yang diambil bone graft dari iga, pertanyaannya bisa nggak dipakai lagi tuh iganya? Bisa. Asal periosteumnya itu nggak dibikin cacat. Sehingga dia akan ditaruh sisa kelebihan bone graft dari iga, kita taruh di situ, ya dia akan tumbuh lagi. Cuma tukang naruh sama ngasih nutrisi. Harapannya kan bagus. Pertanyaan perlu nggak susah-susah? Enggak. Begitu juga bone graft yang dari misalnya dari ilium. Asal perioisnya nggak diambil, dia bisa akan ngebentuk lagi ke atas. Kalau terlalu rumit dipikirin teorinya. Ya. Nah sekarang kalau seandainya kita graf pakai graf saraf, bisa nggak dipakai lagi grafnya? Bisa. Bagaimana caranya? Kita perlu tambahan lagi. Tambahnya yaitu yang namanya osmotic tissue expander. Kita gedein lagi sehingga bisa dipakai lagi. Ya, jadi semuanya bisa. Dan itu 1 jadi 7, 7 jadi 700. Sekarang pertanyaannya, teknik itu udah ada tersedia di tubuh, udah bisa kita olah di tubuh. Pertanyaannya, kalau seandainya kita ditodong jadi rekarensi, bisa nggak kita selesaikan masalah rekarensinya? Untuk yang kedua, untuk yang ketiga. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai brachioplasti untuk itu, pertanyaannya brachioplasti kalau seandainya kambuh lagi di situ lymphedema, bisa nggak dipakai? Bisa. Asal nggak dibikin di situnya di undermining terlalu luas. Makanya untuk menyelamatkan itu yang namanya pakai teknik pinch test. Sehingga akan baik. Nah, kita kurang membudidayakan ini. Cobalah kita bicara masalah takut lymphedema, tapi kita nggak jalankan. Kan aneh.
Ya, nah kalau misalnya untuk kita mau teliti, silakan aja. Untuk kasus dokterian 30, misalnya kita teliti lagi yang banyak lagi, kita teliti lagi. Jangan sampai terjadi lem dulu, kita baru terapi. Sehingga kalau seandainya kita pakai bridging gitu, ya dia mau ditambah tambahan radioterapi, ya silakan aja. Insya Allah udah sempurna, tinggal kita atur aja. Kalau itu udah terjadi regenerasi lim di situ baik, misalnya posisinya sesuai dengan penyembuhan luka, jahitan luka 2 bulan, ya radioterapinya di posisi 2 bulan. Ya, sederhana kok. Ya, ada lagi, Dr. Abdul? Terima kasih dok. Mudah-mudahan pertanyaan dari Dr. Joko dari Solo terjawab ya. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Dr. Bayu. Yang pertama dari Dr. Putu dari Bali nih, Dr. Bayu nih, dari Bali nih jauh nih. Jadi beliau bertanya, apakah limfografi preoperatif rutin dilakukan untuk menentukan kanal limfatik yang fungsional? Kemudian kanal limfatik manakah yang paling baik digunakan untuk LFA? Nah, itu dulu Dr. Bayu. Oke, terima kasih Dr. Abdul. Jadi limfografi. Oke, jadi limfografi sebetulnya begini. Untuk limfografi, oke, pengertian saya indocyanin ya. Jadi indocyanin. Oke, jadi kalau indocyanin itu memang sekarang ini banyak digunakan itu untuk lebih ke arah terapeutik. Jadi ketika pasien sudah ada gejala lymphedema, kemudian kita sudah memikirkan mau lakukan operasi, maka kita lakukan indocyanin limfografi. Itu mutlak harus dilakukan. Kenapa? Karena kita harus kita melakukan operasi bypass itu juga harus tahu lokasinya di mana. Jadi harus dilakukan pada limfatik yang masih berfungsi. Nah, dengan adanya limfografi ini kita bisa menseleksi limfatik mana yang itu masih berfungsi, sehingga kita bisa menentukan lokasi. Nah, yang kedua adalah sebenarnya saya sudah kerjakan sekarang ini adalah penggunaan untuk kasus operasi kanker payudara. Jadi sebelum melakukan operasi kanker payudara. Tujuannya tadi untuk melihat arm mapping-nya. Yang kedua memang saya temukan di beberapa kasus locally advanced, ternyata pada kasus yang seperti itu di awal sudah ada lymphedema. Nah, sehingga kalau kita bisa ketahui kasus pasien-pasien yang seperti ini, maka pada saat yang bersamaan dilakukan operasi diseksi aksilanya untuk terapeutik, maka lymphedema bisa juga tertangani. Jadi itu. Nah, lainnya kalau tidak punya limfografi bagaimana? Nggak masalah sebetulnya. Mudah-mudahan nanti insya Allah kalau 70 kasus tadi bisa dipublikasikan tahun ini, nanti semua dari situ. Mudah-mudahan bisa. Jadi ada istilahnya anatomical. Jadi bagaimana di negara emerging country ya, jadi low income and low middle income country. Nggak punya ini, nggak punya itu, ya tetap bisa. Caranya bagaimana menggunakan anatomical landmark, dan mudah-mudahan nanti kita bisa sharing cara seperti itu. Cukup efektif. Saya rasa demikian, Dr. Abdul. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab untuk Dr. Putu. Kemudian untuk Dr. Bayu kembali, ini ada pertanyaan, Dok. Pasien postneoadjuvan, mungkin kayaknya ini pasien dengan locally advanced dokter ya. Pasien postneoadjuvan dengan N0 dilakukan sentinel lymph node biopsi, angka false positifnya rate-nya cukup tinggi. Kira-kira apakah ada cara menurunkan angka false negatif pada sentinel lymph node biopsi ini? Memang ada yang saya pernah baca jurnal juga bahwa salah satunya adalah apabila terjadi sudah ada namanya konglomerasi di kelenjar getah bening, itu merupakan salah satu kontraindikasi untuk dilakukan sentinel lymph node biopsi, Dr. Bayu. Silakan Dr. Bayu. Oke, terima kasih Dr. Abdul. Ini pada kasus N1 atau N0? Mungkin kita anggap sebagai N1, Dr. Bayu. Oke, kalau misalkan N1 ya. Kalau saya rasa sih kalau N0 itu sudah nggak masalah lagi ya. N1 mungkin N1 atau N2 ya kan, karena beberapa penelitian juga ada yang N2B gitu. Ya, jadi memang tadi di hasil penelitiannya tadi mengatakan ada syaratnya, Dr. Abdul. Jadi syaratnya untuk menurunkan negatif palsu itu 2. Jadi menggunakan tekniknya itu dual mapping. Dual mapping itu satunya cairan biru blue dye dan satu lagi dengan menggunakan radiokoloid. 1.
Yang kedua adalah usahakan mengambil kelenjar sentinelnya itu lebih dari 2. Jadi kalau di N0 kita cukup ngambil sentinel itu 1 atau 2 itu sudah representatif. Tapi pada yang N1 di neoadjuvan nggak cukup ngambil sentinelnya hanya 1 atau 2. Harus lebih dari itu. Sehingga kombinasi penggunaan dual mapping dan pengambilan kelenjar sentinel lebih dari 2 itu diharapkan mampu menurunkan negatif palsunya. Nah, permasalahannya sekarang dual mapping ini nggak semua kita punya. Contoh Darmais dulu ada, tapi juga sekarang nggak ada. Mau diadakan lagi bisa, tapi bagaimana dengan teman-teman di daerah? Kalau buat saya gampang, Dr. Abdul, sebetulnya solusinya. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya begini loh. Sentinel ini bukan di aksila, ini bukan suatu hal yang susah, mudah sekali harusnya. Mudah-mudahan nggak perlulah adanya dual mapping itu seharusnya, karena kita mikir Indonesia ya, Sabang sampai Merauke. Sentinel adalah anatomical knowledge of axillary space. Itu sebetulnya. Jadi kalau kita udah biasa kita terlahir dengan diseksi aksila. Beda mungkin negara barat, susah mereka cari diseksi aksila. Jadi belum ngerti secara umum konsep mappingnya aksila. Kita terlahir dengan diseksi aksila, jadi mengerjakan sentinel sangat mudah. Kalau kita baca literatur, ada anatomical landmark untuk mendeteksi sentinel itu. Nah, kalau kita hanya punya single mapping, caranya bagaimana? Tetap aja kerjakan dengan methylene blue-dye, kemudian usahakan kita mengambil lebih dari 2. Nah, kalau nggak ada 2 gimana? Kita cari lokasi-lokasi pentingnya. Penggunaan penilaian intraoperatif klinis, patologis, USG jangan lupa menjadi penting. Intraoperatif USG ini selalu saya gunakan. Sebelum saya melakukan insisi, saya cek, lihat kalau ada mapping aja di situ. Mapping yang ada pembesaran yang berarti suntik blue dye kalau mau, atau pakai needle pakai. Yang terakhir adalah jangan lupa bedah onkologi, surgical oncologist harus pintar, harus tajam dalam menentukan untuk memberikan keputusan. Digital nodal palpation, saya pikir untuk Indonesia, ya. Surgical onkologi saja, jadi nggak perlu yang susah-susah. Dan ini kita akan publikasi. Jadi bisa seharusnya bisa lakukan. Terima kasih, Dr. Abdul. Ya, terima kasih, Dr. Bayu. Ya, memang saya tertarik ya. Mungkin lebih bijaknya mungkin setiap dokter bedah yang mau melakukan sentinel lymph node biopsi ini mungkin validasi dulu ya, Dr. Bayu ya. Jadi tetap karena kan tidak semua rumah sakit di daerah itu mempunyai free scope gitu untuk mengetahui bahwa apakah ini secara objektif sudah ada metastasis di kelenjar getah bening ya. Yang tertarik juga tadi yang dikatakan Dr. Bayu tentang palpasi secara, kalau saya menilainya ini secara subjektif ya mungkin Dr. Bayu. Pernah saya ngobrol sih sama Dr. Bayu secara subjektif. Mungkin nanti di kemudian hari udah ada penelitian yang sudah bisa teraplikasi, bisa kita lakukan, ataupun buat teman-teman juga atau buat para sejawat sekalian bisa dilakukan di daerah-daerah yang memang tidak ada dual seperti ICG ataupun methylene blue. Karena sampai sekarang saya masih mengerjakan hanya methylene blue saja, Dr. Bayu. Kemudian ini ada pertanyaan, Dr. Bayu, sebanyak nih Dr. Bayu. Yang berikutnya adalah mengenai dari Dr. Monica UNS, sepertinya ini residen radiologi kali ya. Dia menanyakan tentang mengenai sound trial, Dok. Dikatakan terjadinya metastasis atau node positif itu seperti apa? Yang dinilai ukuran atau bentuk atau jumlah. Aspek apa saja yang dinilai? Memang dia sedang meneliti tentang diagnostik USG aksila. Nah ini kayaknya sih beliau mungkin entah dokter bedah atau dokter radiologi mungkin sedang meneliti nih kira-kira secara objektif ataupun secara palpasinya itu bagaimana, Dr. Bayu. Silakan, Dr. Bayu. Ya, terima kasih. Sound trial, ya, jadi mudah-mudahan ya bisa keluar cepat ya, kita tunggu juga hasilnya. Cuman ya kembali, sound trial itu di stadium 1, T1, mau kapan kita dapat T1? Ya, susah, ya. Kapan-kapan tahu ya. Oke, T1, ya susah lah. Berapa persen T1 kita? 10%, 5%. Oke. Jadi ya justru harusnya saya bertanya kepada dokter radiologi. Saya juga ingin tahu ya, ini pengetahuan saya terbatas terhadap gambaran radiologi. Tapi setahu saya tentu dari
bentuk. Jadi kalau katanya bentuknya sudah tidak oval lagi, sudah bulat ya, itu sudah dipikirkan kemudian metastasis. Yang kedua adalah tentu penebalan korteks katanya. Kalau hilus itu juga sudah hilang atau mulai menghilang, itu sudah harus dipikirkan. Tentu ada parameter-parameter bagian. Mungkin dokter radiologi mungkin akan lebih tahu seperti itu. Tapi lebih secara umum itu. Nah, tetapi menurut saya, Dr. Abdul, kombinasi dari terkait dengan palpasi tadi dipandu dengan USG. Jadi begini, mudah-mudahan bisa dipublikasi atau nanti kita bisa lakukan penelitian bersama ya, Indonesia ya, multi-center bedah onkologi. Jadi sebetulnya kalaupun ada metastasis, ya kalau ada metastasis, kalau kita kriterianya bagus ya, berdasarkan USG-nya bagus, palpasinya bagus, biasanya itu mikrometastasis. Biasanya itu mikrometastasis. Jadi mikrometastasis pun nggak masalah. Sekarang udah dianggap, ada penelitiannya dari Milan, mikrometastasis itu nggak perlu lagi diseksi aksila. Jadi kalau kita ada ketemukan kelainan dari USG palpasinya kita sudah curiga, maka itu kemungkinan besar adalah makrometastasis. Dan itu yang harus kita ambil. Nah, terakhir tadi saya menyambung Dr. Abdul, sekarang kalau bingung, gimana? Bedah onkologi nggak boleh bingung. Jadi harus yakin, kalau ragu, ya lakukan diseksi aksila. Nggak masalah. Nah, kenapa saya mengungkapkan suatu konsep mikro tadi, kemampuan itu bedah onkologi? Kenapa? Ketika dilakukan diseksi aksila, ya nggak perlu takut. Sambunglah itu. Bisa bypass, limfatik anastomosis tadi mengenai pertanyaan Dr. Joko, profilaksis rutin nggak? Belum bisa jawab. Penelitiannya belum cukup kuat, tapi di dunia ini sudah mengarah ke sana. Tapi banyak sebetulnya pertanyaan saya jadi kritisi ketika akan melakukan operasi profilaksis ini, bagaimana dengan efek radiasi, efektivitas dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan sih kami sudah kerjakan ini, ya bisa sharing lah di tahun-tahun mendatang ini hasilnya seperti apa. Apakah akan bisa dipakai atau tidak. Tapi kembali, nggak perlu takut, ragu, diseksi aksila, punya kemampuan anastomosis, tinggal menyambung begini, itu cara yang paling minimalis. Bisa bedah onkologi harusnya. Jadi nggak perlu takut lagi dengan lipidem. Saya rasa gitu, Dokter. Iya, terima kasih Dokter Bayu. Ini ada pertanyaan untuk Dokter Kurnia. Salah satu teknik untuk mengurangi terjadinya lipedema adalah dengan operasi. Dahulu adalah dengan teknik alloderm, Dok. Karena mahal gitu, Dok, ya. Nah, ada beberapa teknik. Kalau untuk teknik yang Dokter Bayu kerjakan itu mungkin agak berat, Dok, karena mungkin tidak semua dokter yang interest ataupun mempunyai kemampuan atau skill untuk melakukan tindakan super mikro namanya. Nah, apakah dengan tindakan dengan alloderm dibandingkan dengan brachioplasti ataupun dengan latimus dorsi itu hasilnya sama, Dok, untuk mengurangi terjadinya lipedema? Silakan Dokter Kurnia. Terima kasih Dokter Abdul. Ya, sekarang saya tanya, apakah bone graft atau skin graft akan lebih bagus daripada flap segala macam? Apakah bisa bone graft itu dengan vascularize? Nah, sekarang kita ngambil suatu statement yang 14 abad yang lalu lah dibikin. Ya, nggak usah teorinya sulit-sulit. Kalau seandainya nggak ada alloderm itu terlalu mahal. Sekali satu sembari suprato itu antara 20 sampai 30 juta. Pertanyaannya, kenapa alloderm ini bisa bertahan lama sampai 3 tahun, sedangkan autoderm kok dikacukin bilang, oh bakal mati, bakal ini. Jadi mana yang benar? Oke lah, dia pakai teknik deselurasi untuk supaya alloderm ini bisa bertahan lama. Nah, pertanyaannya, perlukah kita beli terus pakai teknik deselurasi segala macam kita lakukan, sedangkan di tubuh itu udah dikasih sempurna sama Allah melalui perforator itu. Alloderm ini teorinya lagi tahu nggak 50% akan terserap. Ya, autoderm yang vascularize akankah terserap? Ya enggak. Bagaimana cara muternya? Udah ada melalui teknik Fowler. Di setiap tubuh itu, setiap inci atau setiap berapa inch itu pasti ada perforator.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Enggak usah lu pikir-pikirin dah. Perforator itu setiap titik putarnya pasti ada. Ya, orang boleh aja udah neliti 280-350 perforator. Kita yang pakai aja dah teorinya. Ya, setiap titik putar pasti ada. Nggak usah lah kita teliti lagi. Oh, di Indonesia belum ada begitu. Kita harus teliti. Ya boleh-boleh aja. Kita pakai penelitian orang supaya kita nggak sulit. Ya, dan jangan salah, maaf yang tadi pertanyaan itu ya. Anda tahu nggak misalnya untuk klasifikasi birat. Birat itu 500 per minggu. Nah, jadi yang untuk ahli yang tadi mau teliti USG, latih panca indera dengan USG itu, bikin kriteria yang tadi Dr. Bayu bilang, oh yang korteknya segala bikin sehingga angka ketepatannya akan bagus. Dan itu udah ada di Al-Quran, latihlah panca indera kamu sehingga kamu bersyukur. Surat 16 ayat 78. Nah, sekarang pertanyaannya, latih 500 kali. 500 kali itu mulai kapan kita latih? Bagaimana latihannya supaya hebat? Pele aja dari umur balita. Justin bebas aja dari umur balita. Kita sebagai dokter bedah, latihannya berapa sih? Diperkuat nggak? Kalau nggak diperkuat, bagaimana kita mau bikin suatu kriteria? Ya, sehingga kita dengan kriteria yang kita bisa baca dengan melalui tadi misalnya USG melalui pemeriksaan fisik. Fisik berapa sih? Apakah fisik dengan aksila yang 1 cm akan teraba? Aksila yang setengah senti akan teraba? Enggak. Nah, kalau enggak, kita pakailah USG. Kita tentukanlah kriteria di situ. Sehingga dimanapun ilmu itu bisa dibaca, bisa dipraktekkan. Kalau seandainya ilmu dipraktekkan hanya di center komplit, saya akan bertanya, buat apa ada sekolah bedah onkologi? Kalau seandainya di daerah-daerah disalahin, oh nggak komplit, nggak ini, pasti sama. Nggak mungkin. Cuman kita yang milihnya yang macam-macam. Nah itulah pertanyaannya, perlu nggak yang rumit-rumit? Itu aja ya. Ya, terima kasih Dokter Kurnia. Mungkin terakhir pertanyaan untuk Dokter Bayu dari Dokter Monica dari UNS tadi juga bertanya kapan kita menganjurkan pasien dengan lipedema untuk tindakan surgikal. Kayaknya ini sudah ada di slide Dokter Bayu tadi ya, bahwa itu yang pertama tadi. Silakan mau jawab lagi silakan. Yang kedua adalah dari Dokter Arga Patrianegara. Pada tempat pelayanan kesehatan yang tidak memungkinkan memiliki indocyanin green atau alatnya sendiri, apakah tindakan pembedahan yang bisa dilakukan untuk mengurangi keluhan lipedema? Tindakan itu apa saja? Silakan Dr. Bayu. Oke. Ya, terima kasih Dr. Jadi edema kapan operasi ya? Tentu tadi udah dijelaskan ya, bisa dilihat slide-nya. Ya intinya kalau stadium 2 itu indikasi operasi bypass masih mungkin dilakukan dengan hasil yang baik. Tapi juga sekarang begini, ternyata pada stadium yang awal pun, ketika pasien itu tidak ada gejala fisik lengkap, mungkin ada gejala subjektif yang ringan, atau bahkan kita baru tahu dengan indocyanin green secara tidak sengaja kita cek kemudian dia ada. Jadi sangat-sangat awal itu bisa kita juga lakukan pertimbangan untuk operasi. Jadi seperti profilaksis. Kalau saya sebetulnya pada stadium awal biasanya saya kasih pilihan apakah Anda mau lakukan fisioterapi dulu, oke, karena 40% pada kasus stadium lipedema awal itu berhasil, atau memang tidak mungkin kan misalnya dia harus kembali bolak-balik ke rumah sakit, ya kita lakukan operasi preventif. Bisa. Kemudian yang kedua mengenai indocyanin green. Jadi ini misalnya untuk apa ya Dokter Abu, untuk limfodema atau supaya nggak limfodem ya, indocyanin ya maksudnya ya. Iya. Oke, jadi mungkin begini. Indocyanin. Jadi kalau nggak punya indocyanin ya paling gampang untuk pencegahan limfodema adalah dengan sentinel tadi, dengan methylene blue itu murah sekali ya. Methylene blue itu sekitar berapa? 70.000 ya kalau nggak salah, 50.000 atau 70.000 itu. 80.000 sekarang hampir 80.000 ya. Jadi 100.000 lah paling nggak lebih dari itu. Ya pakailah sentinel itu. Kemudian yang kedua kalau kaitannya dengan operasi limfodem, apakah harus ada indocyanin? Saya pikir enggak juga.
Jadi ya seperti saya ceritakan tadi, mudah-mudahan tahun ini kita bisa rilis publikasi bagaimana melakukan operasi limfatik tanpa menggunakan metode Indosianya. Saya kira demikian Dr. Abdul. Ya, terima kasih Dr. Bayu. Mudah-mudahan bisa terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dua narasumber, Dr. Ahmad Kurnia dan Dr. Bayu Brahma. Dikarenakan waktu yang cukup singkat dan sudah habis waktunya, saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang ngehit dan tren ini dan ilmunya cukup tinggi. Sebelum ini ada acara sesi foto ya Dr. Kevin ya. Sebelum itu mungkin saya akan bacakan dulu resume dari dua pembicara. Yang pertama dari Dr. Kurnia bahwa memang tubuh kita mempunyai ada kurang lebih sekitar 280 sampai 350 mempunyai perforator. Dan limfedema ini terjadi karena putusnya aliran limfatik dari distal ke proksimal, sehingga ada beberapa tindakan ataupun terapi yang akan menyebabkan terjadinya ekstravasi ke interstisial. Dan ini ada gejalanya ada ringan, sedang, dan berat, dan pencegahannya itu dengan mencegah terjadinya infeksi, exercise berlebihan, dan menghindari terjadinya trauma. Untuk terapinya sendiri dari Dr. Kurnia ada yang namanya terapi konservasi dan operasi. Salah satunya adalah dengan teknik brachioplasti ataupun latissimus dorsi ataupun perforator yang lain. Sedangkan dari Dr. Bayu bahwa diseksi aksila ini konsepnya awalnya itu adalah dari Halsted, kemudian mengatakan bahwa portal pertama adalah dari kelenjar getah bening. Kemudian ditepis oleh Bernard Fisher bahwa bukan dari portalnya itu, bahwa kurang lebih sekitar dari penelitiannya adalah 40% dan 50% itu terjadinya metastasis. Dan yang menarik adalah sentinel lymph node biopsy ini ada dual di luar, untuk di Indonesia sendiri baru hanya satu, dan beberapa rumah sakit aja yang baru menyediakan tentang indocyanine green. Dan teknik sentinel ini merupakan salah satu yang dipertimbangkan apabila pasien dengan stadium awal ataupun dengan pasien dengan klinis N1 dengan complete response. Dan diseksi aksila harus dipertimbangkan secara selektif, terutama pada konsep stadium awal. Dan teori yang terbaru atau konsep yang terbaru adalah namanya ARM, yaitu Axillary Reverse Mapping, yang mudah-mudahan dalam waktu beberapa tahun akan muncul. Dan saya tunggu penelitian dari Dr. Bayu tentang sentinel dengan tanpa adanya membutuhkan dari free scope ataupun hanya dengan palpasi. Mudah-mudahan bisa kita pakai di rumah sakit di daerah yang tidak mempunyai fasilitas yang cukup baik. Saya rasa itu ada foto bersama ya Dr. Kevin ya? Iya, benar Dok. Ya, saya mohon dari para peserta semua untuk menghidupkan videonya, membuka video, biar dilakukan foto bersama. Baik, fotonya keren dan ngehits ya. Karena moderatornya di situ. Keren dan ngehits sekali. Sudah dibuka? Dr. Kevin bisa? Sudah Dokter, sedang foto. Ya, sudah bisa Dok. Sudah ya. Ya. Baik, ya sudah? Foto sudah selesai Dok. Selesai. Sekali lagi terima kasih kepada dua narasumber. Sekali lagi ini merupakan guru-guru saya ini, Dr. Kurnia dan Dr. Bayu. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu terus berkembang. Maksudnya inovasi-inovasinya kami tunggu, terutama untuk pasien-pasien kita dapat diterapi dengan lebih baik. Dan terima kasih kepada para panitia dan tentunya para peserta, terutama para guru-guru besar, profesor, guru, para senior dan teman sejawat sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, terutama pada masa COVID ini, jaga selalu kesehatan, dan tentu tetap berjuang dan untuk berbuat untuk masyarakat kita, terutama untuk bangsa kita ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdul, Dr. Kurnia, Dr. Gunawan.